Mahasiswi ITB pengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kini ditahan oleh pihak berwajib di Rutan Bares Krim Polri. Mahasiswi ITB berinisial SSS pengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini menjadi tersangka, merupakan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. SSS juga langsung ditahan di Rutan Bares Krim Polri. Sebelumnya, orang tua dari SSS sempat mendatangi ITB dan meminta maaf. ITB pun juga sudah membuka suara terkait dengan kasus ini. Menanggapi pernyataan sikap ITB dan penangkapan mahasiswi tersebut oleh Bares Krim Polri, keluarga mahasiswa atau KM ITB menuntut pembebasan penahanan atau satu anggotanya tersebut. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswa pembuat meme. Kami meyakini bahwa keselamatan dan kebebasan hak-hak bersuara dan berekspresi bagi seluruh rakyat dan juga bagi seluruh anggota keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung perlu untuk dijaga dan dilindungi. Kami terus mengusahakan berbagai upaya untuk pembebasan keluarga kami. Langkah yang telah diambil dilakukan secara terukur dan terkoordinasi sehingga tidak kontraproduktif untuk memastikan keselamatan dari keluarga kami untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi penangkapan mahasiswi yang membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang sempat ramai di media sosial. Hasan berpendapat mahasiswa itu sebaiknya dibina, bukan dihukum. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi soal mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung berinisial SS yang ditangkap oleh Bares Krim Polri atas dugaan membuat dan memposting meme yang tidak senonoh antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Hasan menilai sebaiknya mahasiswa itu agar dilakukan pembinaan dibandingkan dengan mengambil langkah hukum. Hasan menambahkan meme tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi sebagai anak muda yang memiliki semangat tinggi. Lebih lanjut, Hasan mengatakan bahwa kebebasan berekspresi tidak dilarang, asalkan tidak membuat kegaduhan dan kesalahpahaman di publik. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Ya kecuali ada soal hukumnya. Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum. Tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi, itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja, bukan dihukum gitu. Hasan menekankan bahwa baik Presiden Prabowo maupun Presiden ke-7 Joko Widodo selama ini tidak pernah melaporkan pemberitaan atau ekspresi yang cenderung menyudutkan keduanya. Justru kedua pemimpin tersebut terus menyampaikan pesan persatuan. Laporan Edo Yoga, Diki Pratama, Jakarta, Garuda TV. Mahasiswi ITB pengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini menjadi tersangka. SSS juga langsung dilakukan penahanan di Rutan Bares Krim Polri. Namun bagaimana kronologi penangkapan maupun motif dari meme tersebut? Lalu bagaimana terkait dengan perkembangan kasus ini juga kita akan ketahui langsung dan akan dilaporkan oleh reporter Garuda TV Apriansyah. Apri, silakan dengan laporan Anda. Ya Habib, hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait ditangkapnya salah satu
satu mahasiswa ITB berinisial SSS terkait postingannya, yang mana postingan tersebut mengunggah meme antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Postingan tersebut dianggap tidak senonoh, dan hingga saat ini sekali lagi kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Namun tadi kami mengkonfirmasi kepada Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes RD Caniago, dia menyatakan bahwa tersangka SSS ini telah ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Penahanan dilakukan setelah mahasiswa ITB tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Atas kejadian tersebut tentunya dari pihak kampus ataupun dari pihak ITB ini telah menyatakan keterangan resmi, yang mana keterangan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB. Ini ia menyampaikan 3 hal, yang mana dari ketiga hal tersebut yang pertama yaitu ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Yang poin yang kedua, ini pihak orang tua dari mahasiswa yang bersangkutan atau mahasiswa tersangka ini telah mendatangi ITB dan menyatakan permohonan maaf. Dan poin yang ketiga, ini pihak ITB telah berkoordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa atau IOM dan pihak-pihak terkait. Tidak hanya dari pihak ITB, dari Ikatan Keluarga Mahasiswa ITB juga menyatakan sikap, dan pada tanggal 9 Mei 2025 lalu, yang mana salah satu poin ia menyatakan bahwa untuk turut membebaskan mahasiswa tersebut, karena sebelum penangkapan mahasiswa tersebut tidak ada pemanggilan, namun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan tidak hanya itu, mengenai hal tersebut dari pihak pemerintah ini juga merespon atas kejadian tersebut, yang mana respon tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi. Ini menyatakan bahwa atas kejadian tersebut Hasan Nasbi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Namun Hasan Nasbi menyatakan bahwa atas kejadian tersebut setidaknya ada pembinaan terlebih dahulu kepada anak-anak muda. Bahkan Hasan Nasbi juga menyatakan bahwa anak muda ini memang menegaskan bahwa ekspresi publik ini merupakan bagian dari demokrasi. Namun Hasan Nasbi lagi-lagi menyatakan apapun yang dilakukan ini harus dipertanggungjawabkan. Dan atas kejadian tersebut, tersangka ini melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hingga saat ini, proses penyidikan terhadap kasus mahasiswa ITB ini masih terus berlanjut, dan kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian, khususnya dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Tentunya kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Habib, kembali ke studio. Terima kasih Apri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, memang sebuah meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menghangatkan diskusi publik soal batasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Hal ini tentunya menuai reaksi dari sejumlah kalangan dan berujung pada penahanan terhadap pelaku. Terlepas dari pro kontra pada konteks kebebasan berpendapat ataupun penghinaan terhadap kepala negara, kita akan berbincang secara langsung dengan seorang psikolog, yakni Auli Grashinta, terkait dengan hal ini. Selamat siang, Mbak Auli. Selamat siang, Mas Habib. Terima kasih Mbak Auli telah bergabung sebelumnya di Laporan 8 siang hari ini. Ya, Mbak Auli, kita sama-sama sudah menyaksikan ya, sudah melihat bersama bagaimana meme yang dipublikasikan oleh seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Tentunya kita cukup prihatin ya, Mbak Auli, melihat visual tersebut. Tapi banyak masyarakat yang menanggapi ini masih ada yang pro ternyata, Mbak Auli. Terlepas dari bagaimanapun kondisi gambar itu secara etikal juga tidak bisa diterima ya, Mbak Auli. Lalu terlepas dari semua itu, Mbak Auli sebagai seorang psikolog, dari kacamata Mbak Auli, bagaimana Mbak Auli melihat fenomena ini? Betul, memang pada dekade terakhir ini memang banyak terjadi pergeseran moral ya, artinya dengan adanya teknologi, dengan adanya perkembangan
telekomunikasi terutama ya, teknologi komunikasi, banyak value-value yang kemudian bergeser begitu. Artinya hal-hal yang tadi yang awalnya kita jaga dengan baik atau awalnya kita diberikan dari orang tua kepada generasi yang lebih muda, ini kemudian jadi berubah begitu. Sehingga sekarang itu Gen Z terutama ini semakin kabur antara mana yang sebenarnya boleh dan tidak boleh. Nah, karena apa? Karena tadi ada media-media, ada endorsement begitu ya yang diberikan oleh media di luar negeri yang membuat seseorang ini akhirnya tidak bisa untuk memilah mana yang sebenarnya boleh dan mana yang tidak. Nah, kebingungan ini terjadi dari masa pola asuh begitu. Mungkin pada generasi sebelumnya pola asuh itu lebih intens ya, artinya kedua orang tua ada di rumah, begitu ya, paling tidak hanya satu saja yang bekerja, kemudian memberikan pola asuh, menanamkan nilai-nilai, baik itu melalui nasihat maupun perilaku, begitu ya, bagaimana harus perilaku secara etis gitu ya. Nah, ini mulai bergeser di 10 tahun terakhir ini bergeser sehingga anak menjadi kemudian lebih mendapat ya nasihat, mendapat masukan, mendapat informasi dari luar dirinya yang belum tentu itu sesuai dengan etika. Akhirnya tadi banyak nilai-nilai, banyak value-value yang kemudian bergeser dari apa yang seharusnya menjadi kebingungan mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak. Sebenarnya dengan terkait dengan penggunaan internet dan sebagainya itu sudah ada yang namanya netiquette ya gitu ya, etiket pada netizen gitu. Tetapi apakah kita semua ini terliterasi secara digital? Ini juga yang kemudian menjadi mendorong terjadinya tadi perubahan etika moral. Apa yang seharusnya dilakukan di dunia nyata ini menjadi kabur gitu ya, apakah apa yang dilakukan di dunia maya ini harus sama dengan dunia nyata. Nah, ini menjadi kabur sehingga akhirnya tadi pergeseran nilai moral ini terjadi pada generasi kita, terutama generasi Z saat ini. Baik, Mbak Oli, tadi Anda menyatakan bahwa ini karena pergeseran nilai moral yang terjadi pada pelaku sendiri. Namun sebenarnya Mbak Oli, kita kan juga memahami, masyarakat mungkin juga penasaran, seharusnya mahasiswi dengan umur segitu dan tingkat kemampuan berpikir yang juga kita harapkan juga sudah matang ya, bisa tergolong matang Mbak Oli. Kenapa bisa sampai kebablasan lah istilahnya Mbak Oli? Apakah ini tanggung jawab dari orang tua, masih tanggung jawab dari orang tua atau memang ada yang salah dari pelaku ini Mbak Oli? Ya, sebenarnya ini bukan masalah usia ya, tetapi ketika saat ini gitu ya ada media yang membuat seseorang itu menjadi sangat mudah untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dia gitu ya. Kalau kita lihat backgroundnya ini memang teman dari FSRD ya gitu, Fakultas Seni Rupa dan Desain, yang memang terdorong untuk biasa mengekspresikan ide-idenya begitu ya secara visual, itu memang sudah dilatih untuk itu, kuliah di FSRD itu tujuannya untuk itu. Namun tadi ini bukan masalah usia atau tidak, tetapi pemahaman akan etika ini tidak begitu saja, tidak kita dapatkan ketika kita dewasa saja, tetapi ini adalah akumulasi dari perjalanan hidup anak ini sampai dengan usia sekarang begitu. Dan tadi adanya faktor dari media sosial yang kemudian mengaburkan gitu. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu bahwa ada gambar tikus juga pada satu lukisan gitu yang kemudian dikatakan itu juga melecehkan ya pemimpin negara begitu ya. Itu sudah sangat terjadi banyak gitu ya. Namun tadi ketika ini dalam bentuk viral ya, dalam bentuk media sosial, ini menjadi sangat viral dan menjadi sangat mudah untuk diakses oleh semua orang. Nah, inilah batasan-batasan inilah yang tampaknya belum dipahami begitu. Seberapa sih sebenarnya batasan kita bisa mengupload sesuatu ya. Ini ada undang-undang ITE dan sebagainya begitu. Jadi apakah usia segini itu masih menjadi peran dari orang tua? Ya, anak ini lahir dari gitu ya, lahir dari pendidikan atau pola asuh orang tua sampai dengan saat ini begitu. Nah, hal-hal yang diajarkan orang tua itu awalnya dari dia kecil, kemudian ketika dia berkembang dengan sekolahnya ya, masa-masa berkembang
dengan sekolahnya, kemudian dia berkembang dengan lingkungan yang lebih besar seperti masyarakat, dan saat ini dia sudah berkembang bersamaan dengan masyarakat yang lebih luas, negara gitu, di mana hal-hal seperti itu harus ada fondasi yang kuat dari masa kecil mengenai etikanya gitu. Ketika etika ini diajarkan di masa kecil dengan kuat dan baik, maka itu akan tertanam terus bagi anak ini sampai dengan usia dewasa. Tapi tadi faktor dari teknologi, faktor dari media sosial ini sangat mempengaruhi begitu. Jadi pengambilan keputusannya tidak hanya didasarkan oleh apa yang diajarkan orang tua, tetapi juga apa yang dia lihat sehari-hari di lingkungan media sosialnya. Gitu. Baik, Mbak Auli, kemudian Anda sebagai psikolog melihat fenomena etika ataupun tata krama para generasi muda dalam bersosial media sejauh ini bagaimana? Apakah ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun kita bersama untuk menjadikan etika bersosial media bagi para generasi muda ini lebih baik? Teknologi ini kan tidak bisa kita hindari, ya. Ini adalah sesuatu yang tumbuh bersama kita sehingga kita harus mengadaptasi. Saya rasa sudah cukup banyak yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk menanamkan digital literacy atau literasi digital. Namun memang tadi apakah ini sudah cukup efektif, apakah ini hanya menyangkut pemanfaatan digital untuk hal-hal yang sifatnya teknis atau sifatnya produktif, tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya etis. Nah, ini yang tampaknya memang perlu diajarkan begitu. Pendidikan kita sejauh ini juga lebih banyak fokus ya pada hal yang sifatnya kognitif, tidak pada fokus pada hal yang sifatnya lebih kepada karakter, penumbuhan karakter dan sebagainya. Sehingga harusnya sama-sama berjalan antara pertumbuhan teknologi dengan karakter ya, dengan karakter yang dibangun di era digital. Nah, inilah yang seringkali agak miss begitu ya, artinya digitalnya jalan dengan cepat, tetapi penanaman nilai, penanaman karakternya ini berjalan dengan lambat. Akhirnya apa? Ini banyak kita lihat di Indonesia ya. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling tidak sopan menurut penelitian beberapa tahun yang lalu begitu. Jadi tadi baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan rumah ini harus betul-betul bisa menanamkan apa yang namanya literasi digital, termasuk di dalamnya adalah netiquette gitu ya. Etiket di dunia maya. Nah, ini memang harus diajarkan gitu. Tetapi tadi bahwa meme itu sebenarnya merupakan sebuah ekspresi begitu ya. Nah, ekspresi ini harus konsisten juga. Ekspresi di dunia nyata itu juga harus ekspresi di dunia maya itu juga harus disamakan dengan ekspresi di dunia nyata gitu ya. Jadi kebebasan di dunia maya itu sebenarnya sama saja dengan kebebasan di dunia nyata, di mana ketika di dunia nyata kita terbatasi oleh adanya hukum, adanya hak orang lain, adanya norma-norma, itu juga harus dilakukan pada dunia maya begitu. Jadi sebenarnya ini yang harus dipahami bahwa ada batasan-batasan, ada hukum, ada norma, ada etika, ada hukum sosial. Ini yang harus dipahami oleh semua orang, termasuk orang-orang yang sedang beranjak dewasa ya, ini dewasa muda gitu. Itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kemudian tadi kita juga sempat mendengarkan laporan dari reporter Garuda TV, Mbak Auli, bahwa yang berkaitan, yang bersangkutan ini terindikasi melanggar pasal terkait dengan informasi elektronik dan telah dilakukan penahanan terhadap pelaku ataupun yang bersangkutan. Menurut Anda, apakah ini merupakan hal yang tepat atau justru Anda memiliki pendapat ataupun rekomendasi terkait dengan pendampingan atau tindakan terkait dengan pelaku? Betul. Kalau kita masalah penahanan itu tentunya terkait dengan hukum ya, gitu, ada undang-undang ITE dan sebagainya yang memang itu harus berjalan begitu ya. Kalau memang ini adalah hal yang memang hukum yang harus ditegaskan, maka ini harus ditegakkan begitu. Karena sebenarnya sudah banyak sekali presiden seperti ini yang kemudian dibiarkan dan akhirnya membuat menjadi abu-abu yang seperti ini boleh nggak ya gitu ya, orang mengupload gini tidak dihukum maka saya juga tidak dihukum begitu. Nah, saya rasa law enforcement itu harus berjalan begitu ya. Namun tidak sekedar law enforcement begitu. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Hasan Habib itu juga mengatakan bahwa sebaiknya dibina begitu. Nah, di dalam penahanan ini bisa dilakukan sebenarnya yang disebut sebagai pembinaan. Kita sendiri juga
kita sekarang kan juga istilahnya bukan penjara ya, istilahnya adalah lembaga pemasyarakatan begitu ya, agar ketika dia berada di dalam tahanan itu dia juga diberikan berbagai kegiatan agar dia ketika kembali ke masyarakat itu sudah lebih baik begitu. Jadi sebenarnya konsepnya itu. Nah, pembinaan ini sendiri memang harus dilakukan dan kemudian ada hal-hal yang memang nilai-nilai moral yang harus ditanamkan yang kemudian anak menjadi atau remaja atau dewasa muda ini menjadi jelas apa sih yang sebenarnya harus dilakukan dalam dunia digital gitu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diekspresikan, apakah ini menyangkut hukum, apakah ini menyangkut orang lain, itu betul-betul harus ditanamkan dalam pembinaan tersebut begitu. Jadi penegakan hukum tetap harus dijalankan, tetapi pembinaan juga harus dijalankan. Saya rasa itu juga akan memberikan dampak bagi masyarakat lain ya gitu yang juga melakukan hal-hal seperti itu begitu. Baik, terima kasih Mbak Auli. Tentunya kita berharap ya dengan adanya fenomena ini kita dapat memetik hikmah dan juga pelajaran bersama bagaimana bersikap dengan lebih baik di media sosial dan bagaimana etika yang benar dalam menyampaikan kritik ataupun saran. Terima kasih Mbak Auli atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas Mbak Auli. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya di mana suasana haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 1 di Kota Mekah. Namun usai jeda, pemirsa, laporan di lapangan siang segera kembali.